Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Latifah MPD, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Surakarta, sekaligus selaku mentor dalam kegiatan orientasi P3K pengenalan nilai etika. Yang saya hormati rekan guru, Bapak Ibu guru, terima kasih atas kehadiran pada hari ini yang akan menyaksikan seminar yang akan saya sampaikan. Hari ini saya akan menyampaikan seminar laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika P3K. Di sini saya mengambil tema layanan klasikal dengan metode sosiodrama sebagai preventif toxic relationship pada peserta didik SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Ini profil saya. Kemudian latar belakangnya yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 2014. P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Kemudian di sini ada maksud dan tujuan. Ada maksud pelaksanaan orientasi yaitu ada 2, sebagai pengenalan tujuan dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian kalau tujuan pelaksanaan orientasi juga ada 2. Yang pertama itu peserta memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi P3K dimulai pada tanggal 6 September sampai 15 Oktober tahun 2024. Tempat pelaksanaan di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2 ada nilai etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Di sini ada visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya yaitu ada 1. Kesehatan masyarakat, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Tata ruang dan infrastruktur, 4. Daya saing pemuda dan masyarakat umum, 5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 6. Kemakmuran dan kesejahteraan, 7. Daerah yang kondusif dan kerukunan beragama. Kemudian kita masuk ke bab 3, ada nilai etika organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Terdapat visi misinya. Visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misinya yaitu layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua itu layanan pendidikan yang paripurna, sumber daya aparatur pelayanan. Nilai etika organisasi SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Visinya yaitu bertakwa, berprestasi, berintegritas, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Kemudian di tahun ini kita menambahkan berbahagia ketika Ibu Latifah datang ke sekolah SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Jadi visinya ditambahkan berbahagia. Jadi kita semua diharapkan untuk selalu berbahagia. Kemudian nilai etika organisasi yang misinya itu ada 13 poin. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental. Yang kedua, melaksanakan pembinaan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, membudayakan sikap jujur, disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab. Yang keempat, melaksanakan kegiatan bimbingan prestasi akademik. 5. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Melaksanakan KBM efektif. 7. Melaksanakan pembiasaan literasi. 8. Melaksanaan pembiasaan kedisiplinan. 9. Memberikan pelayanan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan. 10. Mengembangkan semangat berprestasi, cerdas, terampil, dan berkompetisi. 11. Pembiasaan kepedulian lingkungan. 12. Melaksanakan upaya pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. 13. Mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi air berwawasan lingkungan. Kemudian di bab 3 juga ada tujuan SMP Negeri 9 Kota Surakarta, ada 13 poin seperti yang dipaparkan di depan. Di antaranya salah satunya ada
kegiatan keagamaan, kemudian peringkat sekolah, berintegritas dan berkarakter, prestasi non-akademis, minat baca, penggunaan media pembelajaran, peran laboratorium, kemampuan berbahasa Inggris aktif, mutu penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang ke-10, mutu penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan relevan. Kemudian yang 11, pelestarian fungsi lingkungan. 12, pencegahan pencemaran. 13, pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian di sini ada tugas utama guru, ada 3 poin, yaitu yang pertama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang kedua, beban kerja guru paling sedikit ada 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 pekan. Yang ketiga itu beban kerja guru bimbingan konseling paling sedikit adalah 150 siswa atau peserta didik dalam 1 tahun. Kemudian ada kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang guru. Kewajiban guru diantaranya yaitu ada merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian ada meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik. Ada bertindak objektif dan menjunjung tinggi undang-undang. Tanggung jawabnya ada menyelesaikan tugas utama dan kewajiban mendidik. Wewenang guru ada memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran, dan alat penilaian. Kemudian di sini masuk ke bab 4, rencana dan hasil kerja P3K. Yang pertama kita lakukan ketika memasuki bab 4 adalah adanya identifikasi isu. Identifikasi isu yang saya angkat yaitu adanya terdapatnya interaksi sosial dalam pertemanan dengan salah satu pihak merasakan tindakan negatif, tidak didukung, direndahkan, atau diserang. Dari identifikasi isu itu kemudian kita mengangkat isu apa yang kita angkat. Isu yang kita angkat yaitu melatih kelekatan sosial melalui pertemanan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari identifikasi isu, kemudian isu yang diangkat, muncullah gagasan. Gagasan yang saya angkat yaitu pemanfaatan layanan bimbingan klasikal dengan metode sosiodrama sebagai preventif toxic relationship pada peserta didik SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Kemudian di sini ada tabel RHK. Tabel RHK ini berisikan ada tahapan kegiatan, output atau hasil, kemudian kontribusi terhadap visi misi. Ada 4 kegiatan penting atau kegiatan pokok. Yang pertama yaitu adanya konsultasi dengan mentor, kemudian merencanakan kegiatan, membuat draft program kegiatan, sosialisasi. Di dalam konsultasi dengan mentor terdapat 2 kegiatan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor dan yang kedua mendokumentasikannya. Kemudian di kegiatan merencanakan kegiatan ada dua tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu menyampaikan perencanaan, yang kedua mendiskusikan mengenai program. Kemudian di kegiatan membuat draft program kegiatan yaitu membuat langkah kegiatan, membuat program kegiatan. Di kegiatan sosialisasi, tahapan kegiatannya yaitu mensosialisasikan kegiatan dan memberikan manfaat bimbingan klasikal. Output dari konsultasi dengan mentor yaitu adanya catatan hasil konsultasi, adanya foto dokumentasi. Output dari kegiatan merencanakan kegiatan yaitu adanya catatan rencana kegiatan dan adanya foto dokumentasi. Output dari kegiatan membuat draft program kegiatan yaitu adanya draft langkah-langkah kegiatan. Output dari sosialisasi yaitu adanya paham dan mengetahui tentang tata cara bimbingan klasikal. Kemudian kontribusi terhadap visi misi dari semua kegiatan itu yaitu kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota berbudaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SMP Negeri 9 Kota Surakarta yaitu mengembangkan semangat berprestasi, cerdas, terampil, dan mampu berkompetisi secara global. Kemudian ada rencana menengah. Setelah kita menentukan tadi tabel, kita akan menuju ke rencana menengah. Rencana menengah ini kita agendakan selama 5 tahun. Tahun yang pertama, kegiatannya itu melakukan asesmen awal, kemudian melaksanakan kegiatan bimbingan konseling
bimbingan klasikal dengan metode sosiodrama dengan intensitas yang tinggi dalam 1 tahunnya, minimal 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian melaksanakan evaluasi hasil dan evaluasi proses, dan yang keempat menyusun perencanaan untuk melakukan bimbingan klasikal. Outputnya apa ketika di tahun pertama ini? Di tahun pertama ini diharapkan mampu memetakan kelas yang rawan dengan iklim pergaulan tidak sehat, kemudian di mana terdapat kelompok yang mendominasi, individu mendominasi, atau terdiskriminasi, atau kelompok peserta didik yang mengalami diskriminasi atau gaps. Peserta didik, kemudian output yang lainnya yaitu peserta didik mampu mengenal dan mendapatkan pemahaman dalam melaksanakan sosiodrama. Terus yang ketiga yaitu adanya peningkatan di setiap kegiatan bimbingan klasikal meskipun itu belum signifikan. Kemudian di tahun kedua kegiatannya masih sama, yang membedakan yaitu adanya teknik sosiodrama, intensitasnya dikurangi 2 bulan 1 kali dengan harapan peserta didik telah mendapatkan pemahaman sehingga meningkatkan hubungan sosial. Jadi di tahun kedua ini masih sama menggunakan teknik sosiodrama, hanya intensitasnya saja yang dikurangi. Outputnya diharapkannya yaitu pengurangan intensitas bimbingan klasikal dengan teknik sosiodrama. Diharapkan peserta didik mampu menguasai pemahaman dan mampu memiliki keterampilan dalam bersosialisasi atau berteman. Kemudian di tahun ketiga ini masih sama dengan menggunakan teknik sosiodrama, bedanya yaitu intensitas yang dikurangi, penggunaan teknik sosiodrama yang dikurangi, yaitu 3 bulan 1 kali dengan harapan peserta didik telah mendapatkan pemahaman sehingga meningkatnya hubungan sosial. Kemudian output yang diharapkan di tahun ketiga yaitu pengurangan intensitas bimbingan klasikal dengan teknik sosiodrama. Diharapkan peserta didik telah menguasai pemahaman serta keterampilan dalam bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi. Kemudian di tahun keempat itu masih sama, hanya intensitasnya yang dikurangi, yaitu 6 bulan dalam 1 kali. Output atau hasil yang diinginkan yaitu pengurangan intensitas bimbingan klasikal dengan teknik sosiodrama, yaitu peserta didik diharapkan telah menguasai pemahaman serta keterampilan dan dalam bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi, dan tidak ada lagi toxic relationship di dalam pertemanan mereka. Kemudian di tahun kelima kita mengadakan evaluasi kegiatan bimbingan klasikal dengan teknik sosiodrama dengan harapan sudah tidak ada lagi toxic relationship yang terjadi di lingkungan sekolah. Kesimpulannya yaitu pemanfaat layanan bimbingan klasikal dengan metode sosiodrama sebagai preventif toxic relationship pada peserta didik SMP Negeri 9 Kota Surakarta diharapkan sebagai salah satu upaya menciptakan iklim sekolah yang positif dengan memiliki kesadaran, menghargai dan menghormati orang lain merupakan nilai kebajikan utama yang harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Nur Pramusanti, SPSI, panggilan keren Mbak Santi. Gimana kabarnya hari ini Mbak Santi? Alhamdulillah sehat, bahagia. Buktinya apa? Bisa tampil presentasi. Perasaannya gimana setelah selesai tampil presentasi? Oh, lega sekali ya, plong gitu ya. Wah, jadi sudah selesai nih, saya sudah 1 langkah sudah selesai, masih ada langkah yang lain gitu ya. Tadi hasil yang dipaparkan dengan judul layanan klasikal dengan metode sosiodrama sebagai preventif untuk toxic relationship pada peserta didik SMP Negeri 9 Kota Surakarta.
Tadi sudah dipaparkan dengan bagus sekali, bahkan sampai bisa menjelaskan dan sudah bisa menggambarkan untuk proses kegiatan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat sampai kelima. Ya. Kemudian hal apa yang di situ berhubungan dengan visi SMP Negeri 9 Kota Surakarta sudah bisa terpaut dengan baik dan dengan bagus. Ya. Selamat ini Mbak Santi, ya, sudah bisa mempresentasikan untuk laporan orientasi. Harapan saya ini jangan hanya menjadi sesuatu yang untuk laporan saja, tetapi ini menjadi langkah awal di dalam Mbak Santi melakukan pelayanan kepada peserta didik kita. Okay. Jadi ini ibaratnya kalau mau masuk rumah, panjenengan itu sudah ketok pintu, sudah melangkah satu kaki sudah masuk. Ya. Nah, berarti kaki yang lain ketika mau masuk itu berarti membutuhkan apa saja nih, supaya saya kenal ruang tamu, supaya saya kenal ruang tidur, saya kenal yang lain. Nah, jadi harapan Bu Iva di sini jangan berhenti sampai di sini, tetap lanjutkan dan tetap panjenengan harus bisa memberikan pelayanan yang optimal. Ada satu yang ingin saya minta dicerahkan kembali, gitu. Tadi kan yang dipilih sosiodrama nih, ya. Apakah sosiodrama ini punya kelemahan atau punya kelebihan? Kenapa kok yang istilahnya sosiodrama nih yang ingin diangkat nih? Jelaskan secara singkat saja, oke? Karena di sini laporannya sudah lengkap. Jadi nilai positif apa yang sudah terjadi ketika layanan klasikal ini Mbak Santi lakukan di dalam kegiatan di SMP 9? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ibu, jadi kenapa saya memilih sosiodrama ini karena ketika sosiodrama ini diterapkan, anak-anak berperan sebagai orang lain dan dia mulai merasakan tadi yang ditanyakan kelemahan dan kekurangannya. Kelemahannya yaitu ketika menggunakan teknik sosiodrama itu memerlukan waktu yang lama. Jadi ketika di tahun pertama yang saya agendakan, nanti itu kan 1 bulan 2 kali menggunakan teknik sosiodrama. Jadi nanti itu akan lintas kelas. Jadi hasil dari video sosiodrama, kalau dulu sosiodrama diterapkan tampil langsung di depan kelas, tapi ketika teknologi sudah canggih, mengubah atau menjadikan sosiodrama menjadi dalam bentuk video, dan nanti sosiodrama itu akan ditampilkan lintas kelas ketika di tahun pertama. Kemudian kelebihannya yaitu dari sosiodrama ini mengajarkan sikap empati dan simpati yang tinggi kepada anak-anak karena mereka bermain peran dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Mbak Santi. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.